saya Mila Taskia dari semester 4. Di sini saya akan memaparkan kuliah dari pertemuan awal hingga akhir. Dan langsung saja, yang terhormat Bapak Irham Yuwanamu MPD selaku dosen pengampu mata kuliah materi agama Islam di sekolah. Selamat menonton. Baik, di pertemuan pertama itu kami membahas tentang mata pelajaran yang terkait dengan PAI, yaitu adapun mata pelajarannya yaitu ada ulumul Quran, ulumul hadis, fikih usul fikih, tauhid dan tasawuf. Di sini pertemuan itu dari pertemuan pertama hingga menjelang UTS. Baik, di sini saya akan membahas ulumul Quran terlebih dahulu. Ulumul Quran adalah sejumlah pengetahuan ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, baik secara umum seperti ilmu-ilmu agama, Islam dan bahasa Arab, dan secara khusus adalah kajian tentang Al-Quran seperti sebab turunnya Al-Quran, nuzulul Quran, nasikh mansukh, i'jaz, maki madani, dan ilmu-ilmu lainnya. Di sini saya akan menjelaskan bahwasannya Aqsam atau Qasam Al-Quran merupakan bagian dari ilmu Al-Quran yang membahas tentang maksud, arti, hikmah, dan rahasia dari sumpahnya yang terdapat di Al-Quran agar mengokohkan keyakinan pendengarnya. Tujuan diucapkan sumpah adalah sebagai taukid untuk mempertegas kebenaran apa yang dipahami. Al-Quran diturunkan untuk segenap manusia agar mampu merespon sebagai macam-macam keadaan. Ada meragu, menolak, bahkan ada yang melakukan penentangan. Maka dari itu perlu penguatan dengan sumpah agar rasa ragu di dalam diri itu hilang. Di sini ada unsur-unsur yang terdapat dalam qasam, yakni muqsim. Adat qasam atau muqsam bih, huruf-huruf yang terkandung dalam aqsam terdiri dari wawu, ba, dan ta. Dan di sini saya akan membahas tentang ulumul hadis. Ulumul hadis adalah istilah ilmu hadis di dalam tradisi ulam hadis. Ulumul hadis terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan al-hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab sebagai bentuk jamak dari ilm, berarti ilmu-ilmu, sedangkan al-hadis di kalangan ulama hadis berarti segala perbuatan, perkataan, takrir atau sifat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, gabungan kata ulumul hadis mengandung pengertian ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi. Ilmu hadis adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah untuk mengetahui kedudukan sanad dan matan, apakah diterima atau ditolak. Menurut Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi, ilmu hadis yakni ilmu yang berpautan dengan hadis, banyak ragam macamnya. Menurut Izzuddin Ibnu Jamaah, ilmu hadis adalah ilmu tentang kaidah-kaidah dasar untuk mengetahui keadaan suatu sanad atau matan hadis. Dan hadis itu adalah kata-kata mutiara, perbuatan, dan penetapan yang disandarkan untuk Rasulullah SAW setelah kenabiannya. Adapun sebelum kenabian tidak dianggap sebagai hadis, karena yang dimaksud dengan hadis adalah mengerjakan apa yang menjadi istilah kenabian. Bahasa ilmu hadis terdiri dari dua kata, yakni ilmu dan hadis. Secara sederhana, ilmu artinya pengetahuan dan sains, dan hadis artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dari kata-kata, perbuatan maupun persetujuan takrir atau ketetapan. Dan di sini saya akan membahas tentang ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu yang mempelajari tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap muslim wajib mempercayai bahwa tidak Tuhan selain Allah
Sang Pencipta semesta, alam dan segala isinya, yang memiliki semua sifat kesempurnaan. Selain meyakini sifat keesaan serta kesempurnaan Allah, orang yang telah mempelajari dan menerapkan ilmu tauhid juga akan meyakini kebenaran setiap ajaran Rasulullah SAW. Dengan meyakini kebenaran pengetahuan yang diajarkan Rasul, berarti sudah meyakini keberadaan Allah dan ajaran yang berasal darinya. Ilmu tauhid juga disebut sebagai ilmu usul atau dasar agama atau ilmu akidah. Artinya, ilmu ini menjadi bekal pedoman bagi seluruh umat Islam dalam melakukan kewajibannya sebagai umat beragama. Selain itu, ilmu tauhid juga membantu umat Islam dalam menetapkan akidah-akidah yang diperoleh dari dalil atau aturan yang sah. Tujuan mempelajari ilmu tauhid adalah mengenal Allah dan Rasul-Nya dengan dalil-dalil yang pasti. Selain itu, tujuan ilmu tauhid juga menetapkan sesuatu yang wajib bagi Allah dan menyucikan Allah dari kekurangan yang dimiliki makhluknya, serta dan membenarkan risalah seluruh rasul-rasulnya. Dengan ilmu tauhid, umat muslim terhindar dari pengaruh akidah-akidah yang menyeleweng dari kebenaran. Dengan begitu, hal ini semakin dapat mengukuhkan paham akidah mayoritas umat Islam di dunia. Selain itu, tujuan mempelajari ilmu tauhid juga dapat menjadikan setiap umat muslim sebagai pribadi yang ikhlas dalam menerima setiap ketentuan Allah. Bahkan mempelajari ilmu tauhid itu juga mampu memberikan jiwa yang tenang dan tentram bagi setiap orang yang melakukannya. Dan keutamaan mempelajari ilmu tauhid itu seperti yang sudah kita ketahui, mempelajari ilmu tauhid sangat penting bagi umat muslim. Dan selanjutnya di sini saya akan membahas tentang apa itu ilmu fikih. Adapun ilmu fikih itu adalah suatu ilmu yang membahas hukum-hukum syara' seperti wajib, sunnah, makruh, halal, haram, dan mubah atau boleh, mengenai perbuatan manusia berdasarkan dalil-dalil yang terperinci dalam nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang apa itu tasawuf atau ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah salah satu cabang dari ilmu-ilmu Islam utama, yaitu ilmu tauhid atau usuluddin, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Ilmu tauhid untuk bertugas membahas soal-soal etikad seperti etikad mengenai ketuhanan, kerasulan, hari akhirat, dan lain sebagainya. Tasawuf itu bisa disebut juga sufisme. Sufisme atau tasawuf adalah gerakan Islam yang mengajarkan ilmu, cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun lahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan kebahagiaan yang abadi. Tasawuf itu pada awalnya merupakan gerakan zuhud dalam Islam, dan dalam perkembangannya melahirkan tradisi-tradisi mistisme Islam. Selanjutnya, di sini kita akan membahas pertemuan dari UTS hingga UAS. Pertemuan sehabis UTS ini kita mempelajari atau menelaah buku-buku paket. Selanjutnya di sini saya akan membahas Al-Quran hadis. Al-Quran hadis yaitu Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW dengan berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril. Sementara itu, hadis adalah semua bentuk perbuatan, perkataan, ataupun persetujuan dari Rasulullah SAW. Apa yang dimaksud dengan Al-Quran, hadis, dan ijtihad? Al-Quran adalah kitab suci yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hadis adalah semua berita yang asalnya dari ucapan, perbuatan, takrir, dan sifat-sifat Rasulullah SAW. Adapun ijtihad itu adalah sumber hukum yang berasal dari pemikiran dan pertimbangan yang matang dari para ahli agama. Selanjutnya saya akan membahas pelajaran
SKI. Tujuan mempelajari SKI itu antara lain adalah yang pertama, mengetahui lintasan peristiwa, waktu, dan kejadian yang berhubungan dengan kebudayaan Islam. Yang kedua, mengetahui tempat-tempat bersejarah dan para tokoh yang berjasa dalam perkembangan Islam. Yang ketiga, memahami bentuk peninggalan sejarah bersejarah dalam kebudayaan Islam dari satu periode ke periode berikutnya. Selain tujuan, ada juga manfaat yang diperoleh dengan mempelajari sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Yang pertama itu ada menumbuhkan rasa cinta kepada kebudayaan Islam yang merupakan buah karya kaum muslimin masa lalu. Dan pelajaran selanjutnya yang akan kita bahas yaitu akidah akhlak. Di sini saya akan menjelaskan tentang akidah akhlak. Akidah sebagai sistem kepercayaan yang bermuatan elemen-elemen dasar keyakinan, menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama. Sedangkan akhlak sebagai sistem etika menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai agama. Akidah akhlak merupakan mata pelajaran yang mengajarkan segi-segi kepercayaan atau keimanan dan tingkah laku atau sikap kepada anak didik. Akidah adalah suatu kepercayaan atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Islam. Akidah merupakan akar atau pokok agama, sedangkan akhlak merupakan sikap hidup atau kepribadian manusia dalam menjalankan sistem kehidupannya yang dilandasi oleh akidah yang kokoh. Dengan kata lain, akhlak yaitu merupakan manifestasi dari keimanan atau akidah. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas pelajaran pendidikan Islam dan budi pekerti. Pelajaran ini dipelajari oleh SMA atau SMK. Tadi judulnya menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan. Karena di zaman sekarang ini pergaulan kan bebas gitu. Kalau orang tuanya enggak mengawasi anak-anaknya, pasti anak-anaknya bergaulnya kayak seenaknya aja gitu. Jadi saya mengambil bab atau judul ini. Di sini saya akan membahas tentang itu. Maha suci dan maha mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendaki manusia untuk menjadi makhluknya yang mulia dan bermartabat, termasuk dalam hal menyalurkan kebutuhan biologis. Secara umum dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 mengandung pesan-pesan mengenai larangan mendekati zina, karena zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah. Itu di dalam Quran surah An-Nur ayat 2. Berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali. Zina dikategorikan menjadi dua macam, yaitu zina muson dan ghairu muson. Zina muson itu berzina sudah balik, berakal, merdeka, sudah pernah menikah. Hukuman terhadap muson dirajam atau dilempari dengan batu sederhana sampai mati. Yang kedua itu ada ghairu muson. Pezina masih lajang, belum pernah menikah, hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Dan di sini ada 4 aspek dalam mengajar. Yang pertama itu ada spiritual, yang kedua ada sosial, yang ketiga ada pengetahuan, yang keempat itu adalah keterampilan. Dan dampak dari mata kuliah ini, mahasiswa mengetahui berbagai macam mata pelajaran di sekolah, karena kita kan disuruh membahas tentang mata pelajaran di sekolah, disuruh nyari-nyari kan, seperti buku paket yang berbau PAI lah gitu. Dan mahasiswa dapat memahami isi buku tersebut. Jadi kita disuruh menelaah buku, jadinya kita paham isi tersebut gitu. Jadi kita mau baca buku tersebut karena kita
disuruh nelaah buku itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.